Bab 976 Garis Darah Taiyin. Aiden dan yang lainnya telah menjadi eksistensi yang ingin diusir oleh klan rubah, tetapi tidak bisa. Dewa klan rubah tidak punya pilihan selain menyediakan ramuan dan materi surgawi serta harta duniawi untuk memulihkan luka setiap hari. Saya hanya berharap Aiden segera pulih dan kemudian mengirim Dewa Agung ini pergi. Namun, 10 hari berlalu dan luka Aiden pulih, namun ada hal lain yang membuat hatinya tenggelam. Meskipun tubuh fisik dan jiwanya telah ditempa secara ekstrim tanpa bekas luka, kekuatan magis dari berbagai makhluk abadi yang kuat menyerbu kedalaman jiwa dan tubuhnya, membentuk belenggu yang memenjarakan kekuatan tempurnya. Ibarat harimau yang ditawan, tenaga harimau masih ada, namun tidak bisa lepas dari kandangnya. Sekarang, dia hanya memiliki kultivasi di puncak alam ilahi. Dengan kultivasi semacam ini, paling banyak saya bisa membunuh para biksu di tahap awal Earth Immortal. Aiden memberitahu Mauren tentang situasi ini. Mauren juga terkejut dan khawatir. Zuyin Bis memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di klan rubah. Situasi ini pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, Clara mengetahui sesuatu. Dalam sejarah alam abadi 9 alam, ada juga beberapa jenius yang mengembangkan keabadian dengan penampilan surgawi. Mereka diburu oleh makhluk abadi yang kuat dan selamat secara kebetulan. Namun, tubuh dan jiwa mereka dipenjara oleh kekuatan magis yang kuat abadi, dan mereka tidak bisa mengerahkan kemampuan bertarung terkuat mereka. Namun, para penyihir budidaya abadi ini pada akhirnya tidak membebaskan diri dari penjara mereka, kata Clara. Aiden merenung. Hal yang paling penting saat ini adalah menyelesaikan masalah ini. Dia bisa merasakan ada kekuatan agung, besar, seperti iblis yang tertidur di dalam tubuhnya. Begitu dilepaskan, itu akan mengejutkan semua dewa. Tapi itu tertutup rapat. Namun di mata Aiden, ini juga merupakan peluang. Selama semua kekuatan suci yang memenjarakan kekuatan tempurnya dimurnikan, kekuatannya akan meroket ke tingkat yang menakutkan. Selain Dewa Utama, situasi yang sama terjadi pada tubuh Buddha Teratai Emas, tetapi untungnya ini sedikit lebih baik daripada Dewa Utama. Kami tidak bisa memberitahu Humeyer tentang situasi Anda saat ini, kata Mauren. Jika tidak, semua orang tahu akibat dari harimau tanpa cakar dan elang dengan sayap patah. Meskipun Aiden sedikit mengernyit, dia tidak terlalu memperhatikan. Dia berlatih langkah demi langkah setiap hari, di mana dia mencoba berkali-kali untuk menembus segel kekuatan abadi, tetapi kecepatannya keterlaluan. Jika Anda ingin mendapatkan kembali kekuatan Anda, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Selama periode ini, orang-orang kuat dari klan rubah juga mengirimkan makanan ke Aiden setiap hari. Saudari Clara dan Loli juga keluar berkali-kali untuk menanyakan situasi di luar, dan mengetahui bahwa seluruh alam iblis kuno masih berada di bawah blokade ketat. Ketika Aiden mengetahui hal ini, hatinya bergetar, sepertinya penguasa istana iblis dan yang lainnya masih bertekad untuk mengepung dan menekannya. Akhirnya, Humeyer menyadari ada yang tidak beres. Ketika mereka datang untuk melihat Aiden bersama, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia berkata, "Kekuatanmu." Aiden tersenyum ringan, tetapi cahaya dingin muncul di matanya. "Apa yang ingin kamu katakan?" "Tidak ada." Humeyer tidak yakin dengan tebakan di benaknya, matanya mengelak, tetapi dia memiliki banyak pemikiran kecil di benaknya. Sampai Humeyer pergi, binatang Zuyin melompat keluar dari sudut dan berkata dengan kejam, "Haruskah aku membunuhnya?" "Tidak perlu." Aiden menyesap teh dan menyipitkan matanya. "Sial, apakah kamu benar-benar tidak terburu-buru atau kamu berpura-pura tidak terburu-buru?" Zuyin Bis tidak tahan dengan sikap tenang Aiden dan mendengus. "Saya tidak terburu-buru, tetapi beberapa orang di klan rubah ini cemas," kata Aiden. Faktanya, tubuh Buddha Teratai Emas telah memurnikan sebagian besar kekuatan magis para dewa dan memulihkan 60% kekuatan tempurnya, tetapi tubuh tersebut belum membuat kemajuan apapun. Hari berikutnya, Aiden berlatih langkah demi langkah. Tiba-tiba, hatinya terguncang, dan dia membuka matanya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dapat dirasakan bahwa aura yang sangat dingin dan membekukan jiwa lahir di tubuh Aiden, datang dari dalam garis keturunannya, seperti kekuatan yang telah lama berdebu di Mozong tiba-tiba terbangun. Dalam sekejap, udara dingin memenuhi udara, dan seluruh halaman tertutup es dan salju, terbungkus perak, berubah menjadi rumah patung es. Loli bersaudara menggigil kedinginan dan bersin. Aiden dengan cepat menahan kekuatan ini dan mengerutkan kening sambil berpikir. Binatang Zuyin adalah yang pertama bergegas, karena dia paling akrab dengan kekuatan ini. Dia berteriak seolah-olah dia melihat hantu, "Kekuatan Taiyin, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu?" Aiden telah menyempurnakan kekuatan itu. Taiyin. Ada kekuatan bulan di danau, tapi tidak seperti sekarang, sepertinya dialah sumber kekuatan bulan. Selama dia punya pikiran, dia bisa membekukan ratusan mil. "Aiden, apakah kamu masih ingat ibumu?" Mauren memikirkan sesuatu dan mengingatkannya. Mata Aiden tiba-tiba menjadi cerah dan tercerahkan. Karena Amanda adalah tubuh suci Taiyin,
ada kemungkinan besar dia akan mewarisi garis keturunan Taiyin. Dia masih ingat bahwa sebelum ingatan akan kehidupan sebelumnya terbangun, Venina mentransplantasikan pembuluh darah spiritualnya ke Paul, yang juga menyebabkan lemahnya kondisi Aiden sejak kecil. Namun, pembuluh darah spiritual Aiden kurang, tetapi setelah membangkitkan ingatannya, dia menggunakan berbagai cara untuk menebusnya, dan bahkan mengolah tubuh Dewa Kuno, tubuh abadi Guntur Surgawi. Meskipun pembuluh darah rohaninya kurang, ia tetap yang terbaik di antara teman-temannya. Meskipun pembuluh darah spiritual kemudian terisi kembali, fondasinya pada akhirnya rusak. Namun belum lama ini, dia diburu oleh semua makhluk abadi, yang tampaknya sangat berbahaya. Tetapi kekuatan magis dari makhluk abadi yang menembus tubuhnya juga menstimulasi pembuluh darah spiritualnya dalam arti tertentu, dan karena kombinasi keadaan, darahnya terbangun. Garis keturunan Taiyin. Aiden dengan jelas merasakan bahwa darahnya dipenuhi dengan nafas kuno, luas, dan beku dari segala sesuatu. Dengan visi seorang dewa abadi, meskipun Aiden tidak memiliki keterampilan untuk mengembangkan garis keturunan Taiyin, dia mengetahui beberapa teknik untuk memandu kekuatan ini. Itu adalah bagian dari buku abadi Taiyin, yang ditulis oleh Kaisar Abadi Taiyin. Tiba-tiba, kekuatan pecahan itu mulai beredar, dan tubuh Aiden mengeluarkan suara menderu, seolah-olah kekuatan besar didorong secara instan, dan aura luas yang tertutup es melonjak keluar. Boom! Dalam sekejap, 1/5 dari kekuatan magis yang telah lama mengganggu Aiden dan membatasi kekuatan tempurnya hancur. Kekuatan mengerikan meluap dari tubuh Aiden. Jauh di dalam tubuh, terdapat segel yang dibentuk oleh kekuatan magis para dewa, yang dipecah lapis demi lapis. Otot, pembuluh darah, daging, dan rohnya semuanya melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Setelah menahan diri beberapa saat, Aiden menunjukkan ekspresi ekstasi. Tanpa diduga, garis keturunan Taiyin bangkit kembali, memberikan Aiden kebangkitan yang tidak terduga. Dengan bantuan kekuatan darah, Aiden bisa mendapatkan kembali seluruh kekuatan tempurnya dalam waktu 5 hari. Tubuh Buddha teratai emas juga dipulihkan oleh Aiden menggunakan kekuatan garis keturunan Taiyin. Pada hari ini, saudari Mauren dan Loli kembali, membawa kabar buruk, tempat persembunyian kami mungkin telah terungkap. Manusia bermata darah, Uji, Gary, Aldos, orang-orang ini, meskipun keberadaan kaum muda dan orang-orang kuat dari klan iblis dan iblis disembunyikan, masih mudah untuk mengenali mereka. Mereka semakin dekat dengan klan peri rubah. Setelah Mauren mengatakan ini, wajah cantiknya tenggelam. Bab 977, mengatakan yang sebenarnya. Seseorang di klan Fox mengadu. Nenek, jika kamu memberitahuku, aku harus memenggal kepalanya. Binatang lilin yin itu menjadi marah dalam sekejap, dengan cahaya yang tajam di matanya. Anjing, jangan marah. Zara menyentuh ekor binatang Zuyin, suaranya yang kekanak-kanakan dan imut membuat wajah binatang Zuyin langsung menjadi gelap, dan dia hampir menerkamnya. Clara telah kembali, dan berita yang dibawanya kembali membuat Mauren merasa sedikit lega. Pichok Ling tidak terlibat dalam pengejaran Aiden. Namun, situasinya tidak optimis. Klan Harimau, Klan Ular, Istana Iblis, Sekte Daosen, Sekte Pedang Ilahi, Istana Yuking, Sekte Duxian, Sekte Lingjian, Sekte Pedang Feilai, Sekte Buddha Gajah Naga, Klan Manusia dan Iblis, total 10 kekuatan teratas mengejar Aiden. Kekuatan seperti itu cukup untuk menggulingkan kekuatan tertinggi manapun di alam abadi 9 alam, kata Mauren dengan cemas. Bagaimana kalau Ahem, ayo kabur. Suster Loli hendak mengemasi barang-barangnya. Klik. Tetapi pada saat ini, pintu halaman lain terbuka, dan seorang pemuda tampan dari suku rubah masuk dengan arogan, menatap Aiden dengan mata penuh penghinaan dan cibiran. Mau kemana? Pemuda dari suku rubah itu mencibir. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Aiden dengan tenang. HMPH, kamu berani berbicara dengan patriark muda sukuku seperti ini, kamu menjijikkan sekali. Seorang adik laki-laki di sebelah pemuda suku rubah tiba-tiba menjadi marah, mengangkat cambuk di tangannya, dan hendak mencambuknya. Binatang Zuyin memamerkan giginya dan menunjukkan kekuatannya yang ganas, yang membuat adiknya gemetar ketakutan. Itu saja. Pemimpin muda klan rubah juga sangat takut pada binatang Zuyin. Dia meminum anggur dan berkata, beberapa teman datang dari jauh. Kami, klan rubah, seharusnya menjadi tuan tanah kami. Kamu boleh tinggal bersama kami sebentar. Kemudian, tanpa penjelasan apapun, meninggalkan ratusan penjaga klan rubah untuk mengelilingi halaman lainnya. Ada juga formasi besar yang berkeliaran, dan tirai tipis menutupi tempat ini. Oh, aku tidak bisa lari sama sekali sekarang, Zara menundukkan kepalanya dan berkata. Mulut gagak, Sarah berkata seperti biasa. Aiden dan yang lainnya benar-benar menjadi kura-kura di dalam guci dan dilarang. Cahaya dingin melintas di mata Aiden, lalu menghilang, memanfaatkan waktu untuk terus memulihkan kekuatan bertarungnya. Apa yang terjadi? Hu Meier segera bergegas dan bertanya. Aku ingin bertanya padamu apa yang terjadi, kata Mauren dengan marah. Hu Jingyun pasti yang melakukannya.
Hu Meier mengerahkan penjaga klan rubah di luar halaman lain, tapi Wu Bi memerintahkan. Hu Meier sangat marah hingga tubuhnya yang halus bergetar dan dia pergi dengan wajah dingin. Pada saat ini, para pemimpin tertinggi klan rubah juga mengadakan pertemuan besar yang cukup intens. Aiden, kekuatanmu saat ini 10%, dan kematianmu akan segera datang. Hu Jingyun berkata dengan kejam di dalam hatinya. Hu Meier adalah wanita yang disukainya dan selalu menjadi cinta terlarangnya. Belum lama ini, ia melihat kekasihnya pergi ke Aiden berkali-kali, yang membuat api kecemburuan di hati Hu Jingyun berkobar gila-gilaan. Anda harus tahu bahwa Hu Meier tidak pernah sedekat ini dengan pria manapun. Saya harap keputusan saya benar. Ketika klan rubah abadi melihat bahwa orang kuat di klan memutuskan untuk menangkap Aiden, entah kenapa, dia selalu merasa tidak nyaman dan hanya bisa menghela nafas. Segera, 4 hari berlalu. Meskipun kekuatan ilahi yang memenjarakan dewa dan tubuh Buddha teratai emas belum sepenuhnya dimurnikan, ia telah memulihkan 80% kekuatannya dan baik-baik saja. Saat ini, Aiden merasakan gangguan di dunia luar dan mengangkat alisnya. Kamu melindungi Mauren dan yang lainnya, Aiden memerintahkan Buddha teratai emas. Tubuh Buddha teratai emas mengangguk, dan cahaya Buddha menyinari seluruh tubuhnya. Setelah menutupi saudara perempuan Mauren dan Loli, dia duduk bersila dan melantunkan sutra dalam hati. Segala sesuatu selanjutnya diserahkan kepada saya. Meskipun penjaga klan rubah di luar halaman lain telah mundur 100 meter, formasi kuat meluap dengan kekuatan yang kuat, dan kekuatan kurungan tiba-tiba meningkat. Di halaman lain, aroma zen memenuhi udara dan bunga persik melayang. Buddha teratai emas perlahan menutup matanya, penampilannya menjadi lebih bermartabat dan agung. Mauren melihat pemandangan ini. Meskipun dia tahu bahwa Aiden seharusnya bisa menyelesaikan masalah berikutnya, dia secara naluriah masih menjadi khawatir. Adapun binatang Zuin, sebagai salah satu binatang buas paling kuat di zaman kuno, dengan darah suka berperang mengalir di tubuhnya, bukanlah gayanya untuk mundur. Dalam kata-katanya, lakukan saja. Binatang Lilin Yin sedang menunggu musuh datang. Suatu malam, kedamaian yang tak terhitung jumlahnya. Segera malam hari kelima tiba, dan Aiden tidak dengan sengaja memulihkan kekuatan bertarungnya. Sebaliknya, dia memegang sebuah buku di tangannya dan membacanya dengan tenang. Ada kompor di depannya, dan cahaya api terpantul di wajahnya. Brak. Suara membalik halaman terdengar, seperti seorang sarjana di dunia sekuler. Ini sudah larut malam dan sudah jam 10. Angin baru menderu-deru dan sedingin pisau. Tiba-tiba, Aiden meletakkan buku itu dan memandang ke dalam malam yang luas. Malam ini, klan Fox penuh dengan arus bawah dan niat membunuh. Pintunya ditendang dengan keras hingga berkeping-keping. Sekelompok orang kuat dari suku rubah mengepung Aiden dan binatang Zuin dengan tatapan galak dan garang. Rubah Jingyun juga ada di sana. Dia melirik tubuh Buddha teratai emas, Mauren, dan saudara perempuan Loli yang sedang melantunkan sutra, dan ekspresinya berubah dingin. Apa gunanya melantunkan sutra untuk sementara? Bahkan jika sang Buddha datang malam ini, dia tidak dapat menyelamatkanmu, kata Hu Jingyun dengan kejam. Pada saat ini, aura kuat mendekat dengan cepat, menakutkan dan penuh vitalitas. Mereka semua adalah generasi muda yang kuat. Ada ras manusia dan iblis. Mata Aiden menyapu mereka satu persatu, sangat dingin. Gary, manusia bermata darah, Wuji, Leo, dan Aldos adalah 10 kekuatan teratas di alam abadi 9 alam, dan ada pria muda dan kuat dari ras manusia dan iblis. Bahkan Paul ada di sana, tapi diam-diam dia menatap Aiden sambil tersenyum garang. Aiden, aku harus mengagumimu, bahkan ketika kamu akan mati, kamu masih memiliki pikiran yang santai. Wuji melirik buku di tangan Aiden dan mencibir. Apakah sapi, hantu, dan ular semuanya sudah kadaluarsa? Aiden hanya memiliki pertanyaan samar. Wajah para pemuda kuat dari suku manusia dan iblis tiba-tiba menjadi gelap, karena mereka menganggap mereka sebagai karakter kecil yang tidak dapat berdiri di atas panggung. Apa menurutmu kamu masih orang yang sama seperti sebelumnya? Leo sangat marah. Kamu bisa mencobanya. Aiden berdiri dengan tangan di belakang tangannya, dan setelah menghabiskannya, dia mengambil secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan mencicipinya dengan santai, dengan ekspresi alami di wajahnya, seolah-olah si rubah klan adalah rumahnya dan dia sedang menonton pertunjukan besar. Hu Jingyun langsung menjadi marah. Pergilah ke neraka. Leo adalah orang pertama yang tidak tahan lagi, dia penuh dengan niat membunuh dan menerkam Aiden dengan satu gerakan, yang sangat kejam. Tiba-tiba, binatang Zuin yang menjaga Aiden bergerak seketika, cahaya ganas di matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya sisa, dan kecepatannya sangat keterlaluan. Angin dingin yang menakutkan bertiup. Detik berikutnya, sosok berlumuran darah terbang mundur, terhuyung-huyung, dan lubang berdarah muncul di perut, dengan tulang rusuk terlihat. Para pria muda dan kuat dari suku manusia dan iblis sangat terkejut. Sosok berlumuran darah ini ternyata adalah Leo.
Saat ini, semua orang yang hadir sedikit gelisah. Bab 978, silakan masuk ke dalam guci. Mereka awalnya mengira bahwa kekuatan Aiden terkurung oleh kesaktian para dewa, dan kekuatan tempurnya berkurang hingga 10%, dia seperti harimau tanpa cakar dan ikan di papan. Tapi tidak ada yang mengira ada monster sekuat itu. Leo mengamuk. Jika dia disakiti oleh Aiden, dia juga mengakui bahwa keterampilannya lebih rendah dari yang lain, tetapi dia dilukai oleh monster Aiden. Bukankah ini berarti dia lebih buruk dari monster anjing rendahan? Tak tertahankan. Cahaya peri yang melampaui kesengsaraan. Putra Dewa baru dari Sekte Abadi Penyeberangan berteriak dengan keras, dan dengan sapuan telapak tangannya, guntur dan kilat muncul dalam cahaya peri yang menyala-nyala dan kuat, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, itu mengembun menjadi sambaran petir yang menembus malam dan menyambar. Pernapasan cahaya lilin. Binatang Candelian itu mengabaikannya, membuka mulutnya dan menghirupnya, dan tiba-tiba menghembuskan nafas panjang, dingin dan suram, seperti terbukanya dunia bawah. Engah! Cahaya guntur dimusnahkan, dan Leo menjadi patung es dan terbang menjauh. Segera setelah itu, patung es itu meledak dan Leo meraung dengan ganas. Iblis ini memiliki darah yang luar biasa. Wuji berdiri, matanya tajam, dan kekuatan yang dahsyat dilepaskan. Gouzi, kamu bukan tandinganku. Zuyin Bis melirik Wuji dan berkata dengan ringan. Wuji langsung marah. Seperti yang diharapkan, ada jenis monster yang persis sama dengan masternya. Aiden sombong, tapi iblis anjing kecil itu berani menjadi sombong. Harimau mengguncang gurun. Seekor harimau mengaum dan mengaum, seperti raja binatang buas, bergegas keluar dari hutan primitif, dengan suara yang kuat yang mengejutkan dunia dan membuat orang merasa patah hati. Wuji menendang binatang Zuyin itu dengan keras. Mendengar hal ini, tubuh makhluk abadi duniawi yang kuat akan hancur. Namun, cahaya ganas tiba-tiba muncul di mata binatang Zuyin, dan ia memamerkan giginya dan berkata, keluar dari sini. Ia juga berbalik dan menendang kakinya. Namun dibandingkan dengan dominasi, nampaknya sangat biasa. Apa, iblis anjing ini, dia memblokir serangan Wuji. Beberapa anggota klan iblis yang kuat terkejut. Anda tahu, kecakapan tempur Wuji juga berada di garis depan di antara para pemuda dan pembangkit tenaga listrik klan iblis. Boom! Peperangan pun pecah. Dan yang mengejutkan semua orang adalah monster Aiden yang begitu kuat mampu bertarung keras dengan Wuji, namun tetap tidak melawan, meninggalkan luka di tubuh Wuji. Mata Gary berkedip. Dia samar-samar ingat bahwa ketika Aiden sedang diburu oleh makhluk abadi, binatang Zuyin telah dengan paksa menyerang leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Roh tanpa mengalami kematian. Pada saat itu, banyak orang mengira bahwa leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Roh hanya memukul pedang dengan santai, sehingga binatang Zuyin tidak akan mati. Kalau dipikir-pikir, ada banyak masalah di dalamnya. Aiden seperti penonton teater, minum teh dan tersenyum. Zuyin Bis pasti akan memenangkan pertarungan ini dari awal hingga akhir. Zuyin Bis memiliki mentalitas yang menyenangkan. Di mata orang luar, berbagai serangan Wuji berhasil dihindari oleh Zuyin Bis, dan Zuyin Bis cukup beruntung untuk memukul Wuji berkali-kali. Namun di mata Aiden, binatang Zuyin mengendalikan situasi secara keseluruhan. Itu semua hanya akting. Bang? Benar saja, setelah 30 gerakan, Wuji, yang berlumuran darah selama pertempuran, menunjukkan wujud aslinya dan diterbangkan oleh binatang Zuyin, tulang dahinya patah dan darah tumpah. Jika kekuatannya 1 poin lebih tinggi, Wuji akan mati. Semuanya, kalian bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu monsterku. Tidak mungkin berurusan denganku. Aiden terkekeh pelan dan berbicara dengan bercanda. Semuanya, kita tidak perlu membuang waktu di sini, kita bisa bergegas maju. Kata Hu Jingyun dengan suara yang dalam. Saya pikir tidak ada masalah. Para pemuda kuat dari suku manusia dan iblis mengangguk setuju. Mereka memiliki intuisi bahwa Aiden menyembunyikan backhand-nya dan sengaja menunda waktu. Mereka harus bertarung cepat untuk menangkap Zuyin Bis. Sekelompok sampah, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Mereka bukan tandinganku, Tuan Muda, provokasi Zuyin Bis. Boom! 5 pemuda kuat dari suku manusia dan iblis, tanpa omong kosong apapun, mengambil tindakan langsung dengan aura yang melonjak, melancarkan serangan fatal, dan menyapu ke arah binatang Zuyin. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kekuatan binatang Zuyin juga meledak seketika. Setan anjing ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Dalam sekejap, binatang Zuyin terbangun seperti Raja Iblis Lembah, aura iblisnya luar biasa, dan kekuatan iblisnya melonjak. Kekuatan Taiyin yang tak terbatas tersapu. Dalam sekejap, halaman lain membeku dan tanah membeku. Sekelompok pemuda kuat terkejut dan buru-buru mundur sambil menggunakan energi sejati mereka untuk menahan dingin yang menyerang. Aiden masih duduk di kursi, ketika Bing Xuang masih berada 1 inci darinya, dia terhalang oleh aura sekilas dan tidak jelas di tubuhnya. 5 pemuda kuat dari suku manusia dan iblis semuanya berteriak kesakitan.
Sebuah luka muncul di tubuh mereka, dan saat es pecah, mereka terhuyung mundur karena sangat malu. Binatang Zuyin ketakutan kali ini, dan menggunakan kekuatan magis, nirwana, tubuh 5 pemuda kuat meledak satu demi satu, dan jiwa mereka padam. Ini, semua pemuda kuat itu terkejut dan tak bisa berkata-kata. Apa yang masih kamu lakukan? Teriak seseorang. Pada saat ini, Leo, Sally, murid istana Yuking, Lin Jiach, Clayton, Zhou dan pemuda kuat lainnya berkumpul dan menggunakan keterampilan unik mereka untuk menyerang binatang Zuyin. Apalagi ada juga orang kuat dari klan Fox yang juga ikut bergabung. Boom! Menghadapi pengepungan terhadap seorang pria muda dan berkuasa, bahkan binatang Zuyin, salah satu garis keturunan teratas di alam semesta, ketakutan, sangat ketakutan, dan melarikan diri. Aiden, selamatkan aku. Binatang Zuyin berlari dengan panik. Aiden secara alami tidak membiarkan binatang Zuyin dipukuli sampai mati oleh kelompoknya. Pada saat ini, dia akhirnya meletakkan cangkir teh dan berdiri. Aura pembunuh yang menghancurkan bumi muncul di matanya, seperti raja yang agung, dengan penampilan megah yang menakjubkan. Dalam sekejap, aura yang sangat mendominasi dan merobek segalanya dilepaskan. Sebuah tangan besar. Boom! Ruangan itu bergetar hebat dan langsung membeku. Sekelompok pemuda kuat mengguncang tubuh mereka dan terbang keluar, mereka semua terluka parah dan menatap Aiden dengan kaget. Ini jelas merupakan kekuatan tempur tingkat kepala sekolah. Aiden, apakah kekuatanmu belum pulih? Sally berteriak seperti orang gila, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jika aku tidak melakukan ini, maukah kamu datang dan mati? Aiden mencibir. Pada saat ini, semua orang muda dan berkuasa, termasuk Gary, merasa putus asa, wajah mereka pucat, dan mereka merasakan kebencian dan dendam yang tak ada habisnya. Sialan, beraninya kamu berkomplot melawan kami, kata Clayton dengan enggan. Kamu mengira aku adalah kura-kura di dalam guci, tapi di mataku, kenapa kamu tidak mengundangku ke dalam guci? Aiden memandang Hu Jingyun, setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Saat ini, ekspresi Hu Jingyun berubah sangat jelek. Orang-orang kuat dari klan rubah dalam kegelapan semuanya gemetar ketakutan. Pemimpin klan rubah bahkan memandang ke arah Dewa Surgawi klan rubah, memohon bantuan. Aiden dan Buddha teratai emas keduanya ada di sini. Bukankah itu berarti Aiden dapat bergabung kapan saja dan meledak dengan kekuatan tempur tingkat keabadian? Kami membuat taruhan yang salah. Pemimpin klan Fox menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Hu Meier menggigit bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Bab 979, membanjiri seluruh penonton. Wow, sangat tampan, aku menyukainya, aku menyukainya. Loli bersaudara, dilindungi oleh tubuh Buddha teratai emas, memiliki bintang-bintang kecil di mata mereka, dan wajah merah jambu dan cantik mereka penuh dengan kegembiraan. Adapun Mauren, wajahnya dipenuhi tawa. Dia mengenal Aiden dengan sangat baik, baik di dunia sekuler atau di dunia abadi 9 alam, dia sangat dapat diandalkan dan kuat, seolah-olah tidak ada yang sulit untuk mendapatkannya di dunia ini. Tidak mungkin, kapan kamu pulih? Hu Jingyun sangat ketakutan sehingga dia berteriak dengan liar dan keras, dengan wajah galak. Itu palsu, ini pasti palsu, dia berbohong kepada kita. Mata Aiden tajam, dipenuhi dengan niat membunuh, jadi, kamu berada di balik semua ini. Merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Aiden, seluruh tubuh Hu Jingyun gemetar, dia sangat sadar, dan sangat ketakutan sehingga dia mundur. Lindungi patriark muda, pria kuat dari klan Fox diam-diam berteriak. Boom! Formasi di luar halaman lain langsung diaktifkan, menyebabkan riak muncul, dan kekuatan penghancur meledak seketika. Wos! Namun, Aiden hanya mengayunkan tangannya dengan lembut, dan formasi itu bergetar hebat dan hancur dalam sekejap. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi dan awan tipis, dan kekuatan penghancur menghilang. Di bawah malam, semua pemuda dan lelaki kuat dari suku manusia dan iblis gemetar ketakutan ketika mereka melihat sosok pemuda dengan rambut dan mata hitam serta semangat tinggi. Cepat, tangkap mereka. Orang-orang kuat dari klan rubah segera bereaksi dan bergegas menuju Mauren dan saudara perempuan Loli. Hanya wanita Aiden yang bisa menahannya. Mencari kematian, mata Aiden melonjak dengan niat membunuh, seolah-olah dia dipenuhi amarah yang menggelegar. Dia awalnya merindukan kebaikan selama periode ini dan menyelamatkan nyawa orang-orang klan rubah yang kuat ini. Dalam hal ini, dia tidak akan mengampuni satupun dari mereka. Tiba-tiba, tubuh Buddha teratai emas membuka matanya, nyanyian berhenti, sajak Buddha menghilang, dan digantikan oleh energi jahat yang meluap-luap, pembunuhan, haus darah, dan kekacauan. Boom, boom, boom. Masih ada 1 meter jauhnya dari Mauren, dan semua tubuh dan jiwa pria klan rubah yang kuat ini meledak bersama. Roh jahat mereda, dan tubuh Buddha teratai emas kembali ke tampilannya yang baik hati, sangat berbeda dari sebelumnya.
Aiden mendatangi Hu Jingyun dalam sekejap, dengan aura seperti iblis, yang membuatnya takut setengah mati. Dia begitu ketakutan hingga kehilangan kendali atas tubuh bagian bawahnya. Aiden meraih lehernya dengan satu tangan, memutarnya dengan lembut, dan cepat bengkok dan berubah bentuk. Aiden, tolong selamatkan nyawanya. Hu Meier sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan berinisiatif untuk muncul dan berkata, meskipun Hu Jingyun telah membocorkan keberadaanmu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu benar-benar berharap sesuatu terjadi padaku? Mata Aiden dingin. Ditatap seperti ini, Hu Meier sangat ketakutan hingga tubuh halusnya bergetar. Klik. Detik berikutnya, leher Hu Jingyun Aiden terpelintir, dan kelima mayat itu membeku, lalu bergetar hebat. Ketika mereka jatuh, darah muncrat ke seluruh tanah, dan satu kepala juga berguling ke tanah. Anakku, pemimpin klan rubah meraung sedih saat melihat pemandangan ini, dan kemudian dia membunuh Aiden dengan niat membunuh di matanya. Tolong minta dewa klan rubah untuk membunuh binatang ini. Para pria muda dan kuat dari klan manusia dan iblis sangat gembira dan berteriak dengan cepat. Sambil menghela nafas lembut, dewa surgawi klan rubah muncul dan menatap Aiden dengan ekspresi rumit. Jika kamu berani ikut campur, seluruh klan rubah akan menjadi tanah yang berlumuran darah dan menjadi sejarah alam iblis kuno, kata Aiden ringan. Rubah abadi mengertakkan giginya, memandang Aiden dan tubuh Buddha teratai emas, dan akhirnya menjadi sedih. Dia tidak berani bertaruh untuk masa depan klan Fox, dan dia tidak mampu membelinya. Kembalilah, teriak dewa surgawi klan rubah kepada kepala klan rubah. Leluhur, pemimpin klan rubah tidak berani mengaum. Apakah kamu masih ingin seluruh klan rubah menjadi sejarah karena kebodohanmu dan putramu? Teriak dewa surgawi klan rubah dengan marah. Pemimpin klan rubah menjadi tenang dalam sekejap, dan di bawah perintahnya, orang-orang kuat klan rubah juga mundur dari halaman lain. Teman-temanku, klan Wanhu tidak akan terlibat dalam urusanmu, jadi harap santai saja, kata dewa surgawi klan rubah dengan dingin dan pergi bersama Hu Meier. Senior, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Aiden adalah iblis besar, dan baik manusia maupun dewa marah. Dia akan dibunuh ketika semua orang mendapatkannya. Sialan. Melihat klan rubah yang abadi telah memutuskan untuk pergi, baik klan manusia maupun iblis. Hati semua pria muda dan kuat tenggelam, dan kemudian mereka menjadi pucat karena terkejut. Kalau begitu, mari kita semua mati bersama, kata Aiden dengan tenang, seperti penguasa tertinggi yang menentukan nasib semua orang yang hadir. Aiden, beraninya kamu. Jika kamu berani membunuhku, klan iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Aku, Istana Yu King, juga tidak akan membiarkanmu pergi. Semua tokoh setingkat anak dewa yang tadinya begitu agresif dan bersemangat tinggi kini menjadi pucat, warnanya galak dan hati mendidih. Mata Aiden berkilat dingin. Leo dan Sally adalah orang pertama yang menjerit, dan terjepit oleh tekanan yang menakutkan dan meledak seketika. Kemudian, Aiden melambaikan tangannya yang besar ke dalam kehampaan, dan ruangan itu langsung berguncang. Paul, yang bersembunyi di kegelapan dan bersiap melakukan sesuatu yang jahat, sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan ditangkap oleh tangan. Apakah menyenangkan bersembunyi di kegelapan? Aiden mencibir. Mata Paul berbinar, dan ketika dia hendak menghancurkan jimat kematian, Aiden memenjarakan seluruh energi aslinya, mencari dua jimat kematian, dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri untuk kedua kalinya? Tanpa penggantinya, mata Paul berbinar. Paul, yang memegang jimat kematian, kini benar-benar ketakutan dan terus memohon belas kasihan. Aiden, tolong lepaskan aku. Aku bersedia menjadi anjing lain di bawah komandomu. Tidak ada waktu untuk memelihara anjing yang membunuh pemiliknya. Ekspresi Aiden berubah dingin dan dia melemparkannya ke binatang Zuin. Binatang Zuin yang sudah lama ingin membunuhnya, segera menerkam Paul. Lumpur. Jika dia bilang dia ingin menjadi anjing Aiden yang lain, bukankah dia akan memanggilku anjing? Akibatnya, Paul digigit sampai mati oleh binatang Zuin yang pendendam, dan diusir dengan ekspresi jijik. Puh. Jika kamu memakan kehidupan rendahan ini, itu akan menodai mulutmu. Giliranmu, Aiden meliriknya. Clayton, putra dewa istana Yu King, dan orang suci dari sekte Duxian sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri, berharap mereka memiliki dua nyawa lagi. Namun di saat berikutnya, tekanan yang mengerikan turun. Ketiga sosok tingkat putra dewa dengan cepat mengedarkan energi sejati mereka dan menunjukkan kekuatan magis mereka. Pada saat yang sama, mereka melemparkan senjata spiritual berkualitas tinggi untuk menahan tekanan. Hanya pertemuan tatap muka. Semua senjata spiritual terbaik telah hancur. Aiden menjentikkan jarinya, ruangan itu bergetar hebat, dan retakan menyebar. Dalam suasana yang sangat aneh, tubuh tiga sosok tingkat dewa langsung dimakan, dan jiwa mereka masing-masing dengan cepat dimusnahkan. Ini adalah pembunuhan. Penghancuran sepihak. Di depan kekuatan absolut Aiden, para pemuda kuat dari suku manusia dan iblis meratap tanpa henti,
menangisi ayah dan ibu mereka dengan ketakutan. Setelah beberapa saat, tempat itu berlumuran darah, dan bau darah sangat menyengat. Amitabha. Buddha teratai emas mengucapkan salam Buddha, dan menggunakan sutra Buddha untuk menyelamatkan jiwa orang mati. Dia tampak penuh kasih dan menyedihkan, dan binatang Zuyin mengeluh di dalam hatinya. Made, Aiden ini membuatmu sengsara, siapa yang tidak tahu siapa dirimu? Donor, izinkan saya mengirim Anda dalam perjalanan Anda. Buddha teratai emas berdiri, memandang Tuan Darah, dan tersenyum lembut. Wajah manusia bermata darah langsung menjadi gelap. Dia tahu dia tidak punya jalan keluar, tapi dia sangat tangguh dan mengambil posisi bertarung. Bab 980, Tuan Muda Merak yang Beruntung. Di wilayah klan Rubah, di halaman lain, tanah berlumuran darah, dan semua pria muda dan kuat dari klan manusia dan iblis binasa. Malam ini ditakdirkan untuk dikenang dalam sejarah alam abadi 9 alam, menyebabkan sensasi di 9 alam dan mengejutkan klan iblis dan semua sekte utama abadi. Baik klan manusia dan iblis serta kekuatan utama menderita kerugian besar, Aiden benar-benar menjadi orang keji, dan akan bertarung sampai mati. Orang-orang kuat dari klan Rubah yang mundur juga diam-diam menggigil dan ketakutan. Mereka diam-diam bersyukur bahwa leluhur abadi surgawi mengizinkan mereka mundur. Jika tidak, klan Rubah akan menderita kerugian terberat dan tidak akan pernah pulih. Kamu harus ingat bahwa terkadang, berkompromi bukan untuk menunjukkan kelemahan, tetapi untuk bertahan hidup lebih baik. Kamu sudah menjadi pemimpin klan dan memikul nasib klan. Ada banyak hal yang harus kamu pertimbangkan ketika menghadapi sesuatu. Klan Rubah Peri, Dundun, mendidik pemimpin klan Rubah. Pada saat ini, mereka yang masih hidup, seperti Gary, manusia bermata darah, Uji, Aldos dan lainnya, tahu bahwa tidak ada jalan keluar, dan ekspresi tekad muncul di wajah putus asa mereka. Kalian, ayo bersama, aku akan mengirimmu ke jalan dengan penuh semangat. Ekspresi Aiden acuh tak acuh, seolah dia sedang menggambarkan sesuatu yang sangat sederhana. Dalam pertempuran ini, tidak ada jalan keluar. Kita hanya bisa bertarung dengan nyawa kita. Mungkin, ada peluang untuk bertahan hidup dengan cara ini. Bunuh. Pria muda yang kuat dari manusia dan suku iblis saling memandang dengan mata dingin dan menakutkan, meraung, dan menyerang Aiden dan tubuh Buddha teratai emas. Mereka semua adalah jenius dari klan atau sekte abadi masing-masing, secara alami. Mereka memiliki keberanian yang tak terbayangkan dan bertekad untuk melawan segala rintangan. Hanya saja tidak ada mimpi di dunia orang dewasa. Boom! Tanpa basa-basi, tubuh Buddha teratai emas dan Aiden membunuh pemuda kuat dari suku manusia dan iblis, sedangkan binatang Zuyin bertanggung jawab untuk melindungi Mauren dan saudara perempuan Loli. Menghadapi pengepungan yang berkuasa, cahaya Buddha dan kekuatan iblis meledak pada saat yang sama pada tubuh Buddha teratai emas, separuh tubuhnya lurus dan menakjubkan, dengan cahaya Buddha bersinar di mana-mana, seperti seorang Buddha. Separuh lainnya penuh darah dan darah, seperti Raja Iblis. Dewa ini mendominasi, sombong, dan kuat, seperti halnya dewa yang mengendalikan kehidupan semua makhluk hidup dan bertanggung jawab atas langit dan bumi. Dalam sekejap, darah menetes. Tubuh Wuji ditusuk oleh pedang Aiden. Energi pedang yang tajam merobek tubuhnya berkeping-keping dalam sekejap. Jiwa melepaskan diri dan mencoba melarikan diri, tetapi berubah menjadi abu oleh bunga teratai. Bang! Di sisi lain, tubuh Buddha teratai emas mengayunkan tinjunya, dan aura iblis membubung ke langit, mengguncang kehampaan, menetralkan semua serangan Lord Darah, dan kemudian berubah menjadi kepalan darah, penuh dengan darah yang tak ada habisnya, seperti sumber dosa dan kekacauan. Di bawah tekanan yang mengerikan, Tuan Darah terpaksa mewujudkan wujud aslinya. Seekor ular raksasa melingkari tubuhnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelannya. Tinju darah itu menghancurkan gigi ular raksasa itu, dan dengan raungan yang menyakitkan, darah tumpah. Mata bulan. Sinar darah keluar dari mata kanannya, memantulkan bulan darah, tubuh manusia bermata darah langsung roboh, dan jiwanya tertekan. Tiba-tiba berbalik, Buddha teratai emas mengambil langkah panjang menuju Aldos. Dalam sekejap, cahaya Buddha muncul, dan lingkaran cahaya keemasan muncul. Aldos menunjukkan kekuatan magis Buddha, dan kekuatan gajah naga meledak, menciptakan berbagai penglihatan. Namun cahaya Buddha pada tubuh Buddha teratai emas bahkan lebih menyilaukan. Meskipun tubuh Buddha belum diolah, kekuatan magis dalam sutra Buddha digunakan. Dia menghancurkan penglihatan itu dengan satu telapak tangan, dan kemudian menginjaknya secara tiba-tiba. Tubuh dan jiwa Aldos terkoyak. Orang suci dari Sekte Pedang Roh, Zo, telah ketakutan oleh tanah longsor dan tekanan seperti tsunami yang dialami Aiden, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia melambaikan teknik pedangnya, tetapi sosoknya mundur dalam sekejap. Aiden mencibir, pedang Zizio menghancurkan segalanya, dan 3 pedang tertinggi Qi langsung dilepaskan, membunuhnya. Dalam rentang dupa, hanya Gary yang masih hidup. Meski wajahnya relatif tenang, dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Kekuatan tempur Aiden begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuh sosok setingkat dewa hanya dengan makan dan minum. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Aiden dan Buddha teratai emas menoleh dan menatap murid nomor 1 dari Sekte Abadi. Aiden, sejujurnya, tidak ada dendam mendalam di antara kita.
Gary berhenti, dengan cepat mengumpulkan pikirannya, dan berkata, sebenarnya, ada kemungkinan besar kita bisa menjadi teman. Aiden tampak seperti mendengarkan. Saya dapat memberi Anda warisan Dewa Surgawi yang saya miliki, dan saya yakin Anda akan tergerak. Saya juga dapat meminta leluhur sekte saya untuk memberi Anda status dan identitas tak terduga di dunia abadi 9 alam. Gary mengucapkan banyak kata dalam satu tarikan napas, meskipun dia sangat ketakutan, ekspresinya tetap tenang. Ini adalah sosok yang heroik, meski usianya masih sangat muda, namun ia menunjukkan sedikit kehebatan. Tapi itu saja, Aiden telah membunuh terlalu banyak pahlawan di kehidupan sebelumnya untuk dihitung. Hanya itu yang kamu katakan. Aiden sedikit kecewa dan berkata dengan sedikit bercanda, kamu ingin menyelamatkan hidupmu, tapi aku tidak tertarik dengan kondisi yang kamu tawarkan. Warisan Dewa Surgawi, aku menginginkan identitas dan status, dan saya dapat dengan mudah mendapatkannya. Boom! Tiba-tiba, cahaya ilahi di mata Gary melonjak, auranya melonjak, tubuh abadi penekan penjara terbuka, dan cahaya abadi meledak. Ternyata yang dia katakan hanyalah untuk menunda waktu, dan kekuatan magisnya sudah berkumpul secara rahasia. Tindakan yang tiba-tiba dan kejam ini akan melukai sosok setingkat pemimpin secara serius. Sayangnya, dia menghadapi Aiden. Aiden baru saja mengayunkan pedang Zizio dengan ringan, dan lingkaran gelombang pedang berdesir, berubah menjadi kekuatan yang melahap segalanya dan menyebar seketika. Boom, boom. Suara ledakan gelembung bergema di angkasa. Kekuatan tubuh abadi penekan penjara sangat ditekan. Pedang Zizio menembus tubuh Gary, dan vitalitasnya langsung hilang. Jiwa dewa meraung dengan ganas, meledak dengan cahaya ilahi yang terang, dan melarikan diri dengan putus asa. Dalam sekejap, jimat rusak, dan kekosongan tampak terbentuk kembali, sebuah portal muncul, dan jiwa Gary bergegas ke dalamnya dan menghilang. Void Talisman, wajah Aiden menjadi gelap. Jimat semacam ini dapat memecahkan kehampaan dan membangun lorong yang hampa. Hanya Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir yang dapat membunuh jiwa Gary dengan menggunakan cara-cara yang hebat untuk menembus langit dan bumi dengan pikiran spiritualnya dan menghancurkan jalan yang kosong. Aiden hanya bisa membiarkan Gary melarikan diri. Namun, matanya melihat ke suatu tempat di kehampaan dan berkata, Tuan Muda Merak, setelah menonton pertunjukan begitu lama, inilah waktunya untuk muncul. Fluktuasi muncul di kehampaan. Tuan Muda Merak muncul dan memandang Aiden dengan ekspresi tegas di wajahnya, berkata, rekan dawa Aiden, di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan bertarung yang sangat menakutkan. Ini adalah satu-satunya saat saya melihatnya dalam hidup saya. Dia sebanding dengan para jenius yang memupuk keabadian di zaman bumi kuno. Saya, Tuan Merak, yakin dan bersedia mengakui bahwa Anda adalah orang nomor satu di antara generasi muda di alam abadi 9 alam, dan bahkan yang terkuat orang di alam abadi 9 alam dalam waktu dekat. Setelah mengatakan ini, wajah Tuan Merak menunjukkan penuh kepahitan. Tuan Muda Merak sangat cerdas dan sangat ambisius. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik dengan warisan Aiden? Namun, kekuatan tempur Aiden benar-benar menakutkan. Meskipun Hu Jingyun mengungkapkan berita tersebut, kekuatan tempur Aiden sangat buruk. Namun ia masih gelisah, dan karena sudah berencana sebelum mengambil keputusan, Tuan Muda Merak memilih mengamati secara sembunyi-sembunyi. Bersambung.